Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas F akan mempresentasikan atau memperlihatkan hasil project based learning kami, yaitu tentang sistematika hewan dalam pengambilan sampel dan konservasi. Pada kali ini kami akan melakukan sampel di Fakultas Peternakan dan Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian setelah kita pengambilan sampel hewan, akan dilakukan konservasi di Fakultas Biologi. Untuk lengkapnya, saksikan video berikut ini. Dah sedia semua? Dah, Cikgu! Okey, jalan! Pengambilan sampel hewan adalah proses penting dalam penelitian biologi dan ekologi untuk mendapatkan data yang representatif mengenai populasi atau spesies tertentu. Berbagai metode dapat digunakan tergantung pada tujuan penelitian, spesies yang diteliti, dan lingkungan tempat hewan tersebut berada. Kelompok kami menggunakan metode random sampling, yaitu sampel acak dari populasi yang tidak terikat kriteria khusus, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dianggap sebagai salah satu metode yang paling objektif dan representatif dalam sebuah penelitian. Yang termasuk dalam golongan reptilia, yaitu bunglon taman atau Colotes versicolor. Klasifikasinya, yang pertama, Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, famili Agamidae, genus Colotes, spesies Colotes versicolor, amfibia, yang tergolong ke dalam golongan amfibia, yaitu kodok buduk atau Duraperenus melanostetus. Klasifikasi Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas amfibia, Ordo Anura, famili Bufonidae, genus Duraperenus, spesies Duraperenus melanostetus. Insekta atau serangga, yang tergolong ke dalam insekta atau serangga, yang pertama, kupu-kupu limau kecil atau Papiliopolites, Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas insekta, Ordo Lepidoptera, famili Papilionidae, genus Papilio, spesies Papiliopolites. 2. Kupu-kupu telur atau Hippolimnas bolina, Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas insekta, Ordo Lepidoptera, famili Lepidoptera, genus Hippolimnas, spesies Hippolimnas bolina. 3. Kupu-kupu kubis atau Pierre Brassicae, Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas insekta, Ordo Lepidoptera, famili Pieridae, genus Pieris, spesies Pieris Brassicae. 4. Kupu-kupu Buckeye tropis atau Junonia everete, Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas insekta, Ordo Lepidoptera, famili Nymphalidae, genus Junonia, spesies Junonia everete. 5. Capung civet atau Pantala flavescens, Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas insekta, Ordo Odonata, famili Libellulidae, genus Pantala, spesies Pantala flavescens. Yang termasuk arachnida, yaitu laba-laba emas atau Nephila philipes. Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas arachnida, Ordo Araneae, famili Araneida, genus Nephila, spesies Nephila philipes. Yang termasuk gastropoda, yaitu Baktecut atau Achatina fulica. Kingdom Animalia, phylum Mollusca, kelas gastropoda, Ordo Stylomatophora, famili Achatinida, genus Achatina, spesies Achatina fulica. Bunglon taman atau Calotes versicolor. Karakter morfologinya yaitu tubuh ramping dengan kepala segitiga. Warna tubuh bervariasi, biasanya coklat atau hijau dengan kemampuan mengubah warna. Memiliki duri dorsal sepanjang punggung hingga ekor. Habitatnya hutan, taman, kebun, dan area terbuka. Distribusi geografisnya itu Asia Selatan dan Asia Tenggara. Karakter khususnya itu memiliki kemampuan berupa warna untuk kamuflase atau komunikasi. Kodok pohon atau Dutaprinus melanosticus memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan kering dan mengeluarkan zat toksik sebagai mekanisme pertahanan. Karakter morfologi yaitu kulit kasar dengan bintil besar atau
kelenjar paratoid yang berfungsi mengeluarkan toksin warna coklat dengan bercak hitam. Habitatnya itu di sawah, kebun, daerah berair, dan pemukiman manusia. Distribusi geografisnya itu di Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Tiongkok Selatan. Laba-laba atau Nepila pilipes. Karakter morfologinya memiliki tubuh berwarna hitam dengan kaki panjang dan belang kuning, jaring besar dan kuat. Habitatnya itu di hutan, kebun, dan area tropis. Distribusi geografisnya itu ada di Asia Tenggara. Karakter khususnya itu membuat jaring berbentuk lingkaran besar yang sangat kuat untuk menangkap mangsa besar. Kupu-kupu putih atau Pieris brasiliensis. Karakter morfologinya yaitu memiliki sayap putih dengan bintik hitam pada sayap depan, ukurannya sedang. Habitatnya itu di kebun, ladang, dan hutan terbuka. Distribusi geografisnya itu di Asia, di Eropa, dan di Afrika Utara. Karakter khususnya yaitu larva memakan tumbuhan brasiliensis, misalnya kubis. Selanjutnya ada kupu-kupu limau kecil atau Papilio polites. Karakter morfologinya sayap berwarna hitam dengan pola putih pada sayap belakang, jantan lebih kecil daripada betina dan memiliki variasi pola. Habitatnya itu di hutan, taman, dan daerah dengan banyak vegetasi. Distribusi geografisnya itu di Asia Selatan, Asia Tenggara. Karakter khususnya memiliki variasi morfologis, polimorfisme pada betina. Kupu-kupu telur atau Hippolymus bolina memiliki karakter morfologi yaitu sayap hitam dengan bintik putih mencolok pada jantan, dan pada betina memiliki pola lebih kompleks dengan warna coklat. Habitatnya itu di hutan, padang rumput, dan distribusi geografisnya ada di Asia, Australia, hingga Kepulauan Pasifik. Karakter khususnya memiliki variasi pola untuk perlindungan dari predator pada betina. Selanjutnya ada kupu-kupu bakai tropis atau Junonia everett. Karakter morfologinya memiliki sayap berwarna coklat dengan pola mata bulat besar di sayap depan dan belakang untuk mengelabui predator. Habitatnya itu di padang rumput, tepi hutan, dan lahan terbuka dekat dengan sumber air. Distribusi geografisnya itu ditemukan di wilayah tropis Amerika. Karakter khususnya itu adaptif terhadap lingkungan dengan suhu panas. Selanjutnya ada capung ciwet atau Pantala flavescens. Karakter morfologinya tubuhnya berwarna kuning coklat dengan sayap transparan. Habitatnya di kolam, sungai, dan area berair. Distribusi geografisnya di seluruh dunia atau kosmopolitan. Karakter khususnya merupakan capung migrasi dengan jarak terjauh di dunia dan sangat cepat dalam terbang. Bekicot atau Achatina fulica. Karakter morfologinya memiliki cangkang berbentuk spiral berwarna coklat dengan garis-garis. Tubuh lunak berwarna abu-abu. Habitatnya itu di kebun, lahan pertanian, dan area lembab. Distribusi geografisnya itu di tropis, terutama Asia dan Afrika. Karakter khususnya itu pemakan segala atau omnivora dan sangat adaptif terhadap lingkungan baru. Beberapa kupu-kupu ditemukan di area yang terdapat pohon dan bunga, seperti kupu-kupu telur, Hippolymus bolina, kupu-kupu limau kecil atau Papilio polites, kupu-kupu kubis atau Pieris brassica, dan kupu-kupu bakai tropis atau Junonia everett. Ini sesuai dengan referensi bahwa kupu-kupu tersebut sering dijumpai di lingkungan yang kaya vegetasi seperti hutan, kebun, dan lahan pertanian. Laba-laba atau Nepila pilipes ditemukan di dekat antara tembok dan pepohonan. Hal ini sesuai dengan referensi bahwa laba-laba ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Kicot atau Achatina fulica ditemukan di daerah tanah yang lembab. Hal ini sesuai dengan referensi bahwa bekicot ditemukan di lingkungan tropis dan subtropis, terutama di daerah yang lembab sehingga sering ditemukan di bawah daun atau batu. Capung ciwet atau Pantala flavescens ditemukan di area terbuka, yaitu pada area yang terdapat pepohonan dan rumput lembab. Hal ini sesuai dengan referensi bahwa capung ciwet atau Pantala flavescens sering terlihat di lingkungan terbuka. Pada pengambilan sampel dan preservasi hewan, didapatkan 10 individu spesies yang kami temukan. Di antaranya yaitu terdapat 1 spesies bunglon taman dengan nama ilmiah Calotes versicolor, 4 spesies kupu-kupu, di antaranya yaitu kupu-kupu limau kecil dengan nama ilmiah Papilio polites, kupu-kupu telur atau Hippolymus boling, kupu-kupu kubis atau Pieris brassicae, dan kupu-kupu bakai tropis atau Junonia everett. Kemudian, terdapat juga 1 spesies kodok buduk atau dengan nama ilmiah Dutapirinus melanostictus.
Kemudian, terdapat laba-laba dengan nama ilmiah Nephila philippes, terdapat satu spesies bekicot atau Achatina fulica, dan satu spesies capung cewek atau Panthala flavescens. Kesimpulan dari video ini bahwa teknik preservasi merupakan metode penting dalam bidang biologi dan konservasi untuk menjaga keutuhan spesimen hewan dalam jangka waktu yang lama. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan struktur, bentuk, dan karakteristik biologis spesimen sehingga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, dan dokumentasi. Sampel hewan yang diawetkan dapat berupa jaringan, organ, dan seluruh tubuh hewan. Teknik yang digunakan bervariasi, mulai dari pengawetan dengan formalin dan alkohol. Selain itu, pengelolaan sampel memerlukan standar etika dan perlakuan khusus agar tetap relevan untuk tujuan ilmiah. Hal ini membantu para peneliti memahami keanekaragaman hayati, ekologi, dan evolusi dengan lebih baik. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.